Halo Sobat ICT IPB tersayang, kembali lagi bersama kami di podcast ICT IPB. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang serba-serbi akun IPB nih. Buat yang sivitas akademik IPB pasti udah tahu kan ya, kalau masing-masing individu itu punya akun IPB-nya sendiri yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai fasilitas IPB tentunya. Nah, sebelum kita bahas secara lebih dalam, apa sih akun IPB itu? Akun IPB merupakan otentikasi diri dan otorisasi untuk mengakses berbagai sistem informasi IPB atau bisa dibilang sebagai kunci untuk mengakses seluruh layanan IT IPB. Termasuk di podcast-podcast kita sebelumnya kan membahas tentang Microsoft, membahas juga tentang IPB Maps yang ada di IPB Mobile. Nah, itu juga bisa diakses hanya oleh akun IPB masing-masing, itu baik itu untuk mahasiswa ataupun siapa lagi ya, nanti kita bahas ya. Oke, nah kali ini kita sudah kedatangan Bu Rika nih. Halo Bu Rika. Halo, gimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja kali ya Bu Rika. Langsung apa nih? Oke, kita langsung bahas aja. Tadi kan saya bilang kalau misalkan akun IPB itu bisa diakses oleh sivitas akademik IPB. Kiranya selain sivitas akademik, siapa aja sih yang bisa punya akun IPB ini, Bu? Oke, akun IPB itu bisa diakses atau dipunyain oleh seluruh akademis IPB yang statusnya aktif. Siapa aja? Yang pertama, ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa. Terus ada yang lain lagi? Ada pihak eksternal, ada unit yang mau mengajukan email, itu termasuk ID IPB juga pakainya. Terus ada orang tua siswa yang pengen punya akses ke akademiknya mahasiswa atau anaknya, itu juga pakai ID IPB. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya untuk bisa punya akun IPB ini pasti punya cara gimana sih gitu buat dapatnya. Gimana sih, Bu, caranya? Caranya ajukan surat. Simpel itu ya? Ajukan surat. Sangat simpel. Mungkin peruntukannya akan berbeda antara mahasiswa dengan pegawai. Kayak mahasiswa, kalau mahasiswa sendiri kan sudah di-create langsung oleh mahasiswa ketika registrasi. Jadi ketika mahasiswanya masuk IPB, itu kan ada proses registrasi itu di awal. Nah, ketika tahapan registrasi itu selesai, biasanya si mahasiswanya diarahkan untuk membuat username dan password yang nantinya si kredensial akunnya itu akan masuk ke email alternatifnya yang dia bikin, yang dia daftarkan ketika registrasi. Itu yang mahasiswa. Terus kalau misalnya pegawai, semua pegawai yang bekerja di IPB dan statusnya aktif itu berhak mempunyai ID IPB atau mengajukan ID IPB. Siapa aja? Kalau dosen kan statusnya beda-beda tuh ya. Ada dosen PNS, ada dosen tetap, ada non PNS, kemudian ada tendik apa aja sih? Pegawai tetap juga ada kan ya. Pegawai tetap, pegawai honorer, kontrak SDM, ada THL, itu juga bisa mengajukan ID IPB. Tapi dengan catatan harus terdaftar di Simpek. Jadi semua KTU masing-masing unit itu wajib menginputkan data pegawainya ke Simpek. Kalau tidak terdaftar di Simpek, tidak akan kita buat. Oke, tahap pertamanya berarti harus sudah terdaftar di database-nya gitu dulu ya, di Simpek gitu. Oke, siap. Tadi bilang bahwa kalau mahasiswa berbeda ya tadi, nggak usah, berarti kalau mahasiswa itu nggak perlu ngajuin surat berarti kalau itu? Tidak perlu. Berarti secara otomatis akan punya dan tinggal menunggu emailnya setelah dilakukan verifikasi berkas tadi. Betul. Oke, betul seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengajukan ini kiranya perlu data apa aja sih, Bu? Kalau mahasiswa mah udah lewat ya, karena memang udah dibikin sendiri. Kalau untuk pegawai biasanya kita mintakan nama lengkap, kemudian NIK
karena memang kebanyakan yang mengajukan itu adalah pegawai yang statusnya pegawai non PNS atau THR. Kita nikah, kemudian nomor handphone, kemudian apalagi alamat email. Itu yang perlu, sangat perlu, alamat email alternatif. Yang diajukannya itu bisa macam-macam kan, ada Gmail, ada Yahoo, pokoknya selain apps IPB. Karena kan takutnya ada tendik nih yang tadinya statusnya mahasiswa, dia punya akun apps nih, email apps lah, mencantumkan alamat email alternatifnya apps, padahal nggak boleh. Jadi yang harus dicantumkan itu adalah email selain email apps.ipb.ac.id. Seperti itu ya. Oke, berarti kalau gitu kalau misalkan mahasiswa nih jadi tendik, akunnya sama atau enggak? Berbeda Ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa ternyata tahun depannya lulus kemudian diangkat jadi pegawai gitu kan, dia harus mengajukan akun baru sebagai pegawai. Jadi yang mahasiswanya akan jadi alumni, jadi akun alumni. Nah, yang satunya lagi jadi akun pegawai. Jadi punya dua, akun alumni dan akun pegawai. Oh, kenapa seperti itu ya, Bu? Karena memang dari fasilitas layanannya juga kan akan berbeda. Kalau untuk mahasiswa kan untuk akademik selama dia belajar gitu, catatan dia belajar. Sedangkan untuk pegawai, aksesnya yang dia tuju akan berbeda. Misalnya kalau mahasiswa kan student portal sistemnya, kalau pegawai kan ke HR portal, dan memang fitur-fitur di dalamnya juga berbeda. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nih ya yang mungkin mendapatkan kesempatan menjadi tendik setelah itu, jadi langsung diajukan melalui siapa nih, Bu? Pribadinya atau unitnya? Unitnya. Oke. Unitnya. Kalau misalnya ternyata wah saya sudah diterima di LMITD nih sebagai pegawai baru, statusnya kontrak, misalnya kontrak unit. Iya, Bu. Itu nanti bagian KTU-nya sendiri yang harus mengajukan dan ditandatangani langsung oleh pimpinan unit. Jadi jangan buat sendiri, harus diajukan dulu bagian kepegawaiannya, terus ditandatangani oleh pimpinan unitnya. Oh, seperti itu, baik. Untuk mengajukannya itu bisa kemana aja nih? Bisa ke e-letter. Jadi kita kan punya e-letter nih, e-office yang KTU tahu itu e-office. Jadi nanti KTU kalau misalnya memang sudah ditandatangan suratnya bisa dilampirkan ke e-letter atau ke help center. Bisa tuh, langsung help center juga nggak apa-apa. Oh iya, seperti itu. Jadi langsung diajukan kepada sistemnya gitu. Betul. Ya, biar sesuai. Oke. Tadi udah kita bahas tentang sampai ke gimana sih cara pengajuannya gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang pengajuannya itu sudah ada nih di websitenya ICT. Teman-teman semua bisa akses di link di bawah ini ya. Oke. Selanjutnya nih, Bu. Tadi kan kita udah bicara tentang akun untuk siapa aja dan caranya gimana. Nah, biasanya itu suka ada nih akun-akun yang terhambat gitu karena tiba-tiba ada tulisannya akun Anda misalkan terkunci atau terblokir. Kasus-kasus gitu tuh kenapa sih bisa ada gitu, Bu? Kasus-kasusnya macam-macam ya. Apalagi yang memang semua user itu nggak semua aware sama keamanan ya, keamanan di IT gitu. Gimana cara dia ngelola akunnya sendiri gitu kan. Jadi yang pertama biasanya akunnya kena spam gitu. Jadi kalau kita cek di email nih biasanya suka ada tiba-tiba inbox masuk nih dari alamat email yang nggak dikenal, terus tiba-tiba karena kepo ya udah kita klik aja, udahlah malam-malamnya kena semuanya kan, masuk email-email yang nggak jelas gitu kan dari luar. Nah itu terdeteksi sama Google. Nanti akunnya dia sama Google akan disuspend, dibekukan sementara. Jadi nanti akan ada peringatan ke admin, ke kita, ke LMITD bahwa
akun ini terdeteksi melakukan spam gitu. Padahal secara tidak sengaja kan sebenarnya itu. Nah itu yang pertama, dia tidak akan bisa mengakses akun Gmailnya, akun appsnya nggak bisa dibuka. Nanti yang bisa membukakannya itu adalah adminnya dari Limited. Oke, baik, seperti itu. Tadi kan Ibu Rika udah bahas tentang dikunci oleh Google. Kalau dari adminnya sendiri itu bisa mengunci nggak gitu? bisa mengunci. Dengan alasan yang sama? Bisa berbeda, bisa aja ketika kan di kita nih di ICT itu kan banyak bagian-bagian. Contohnya ada yang bagian memonitor website, ada yang bagian memonitor internet. Terus tiba-tiba ketika monitoring gitu kan, kelihatan nih ada anomali akses user yang si A misalnya, si A kok banyak sesuatu yang nggak jelas lah misalnya gitu kan. Nanti mereka akan report, staf terkait akan report ke kita bahwa akun ini sepertinya kena spam atau melakukan phishing atau gimana. Nanti kita lakukan suspend langsung dari adminnya, bahwa oh kok emailnya nih kayaknya terjadi sesuatu nih gitu kan, langsung kita blok lah aksesnya ke email. Oke. Berarti selain laporan dari staff juga teman-teman yang lain nih bisa ngelaporin kalau misalkan ada aktivitas yang nggak biasa gitu dari akun-akun yang lain? Bisa. Oke, seperti itu. Nah, setelah ada pelaporan terus dikunci akunnya baik oleh Google atau oleh admin, setelah itu teman-teman yang mau buka lagi aksesnya itu harus ngapain sih, Bu? Yang pertama, dia bikin laporan dulu ke help center. Tapi gimana nih help center laporannya sedangkan akunnya sendiri diblok, dikunci. Tapi kan di help center itu ada akses bisa menggunakan alamat email yang lain. Jadi misalnya akun Mbak Mila kekunci lah, di lock lah sama kita gitu kan. Masuk aja ke help center, open ticket, kemudian utarakan bahwa akun saya kena blok gitu kan, pakai akun Gmail misalnya, akun luar lah selain akun apps gitu. Nanti akan ditindaklanjuti oleh admin, dicek dulu tuh kenapanya. Kalau ternyata dideteksi wah ini nge-spam nih gitu kan, oh ini kayaknya kemarin nih yang melakukan tindakan, bukan asusila, apa ya namanya ya, pokoknya pelanggaran keamanan, misalnya di IPB Link naruh video-video yang macam-macam, kemudian naruhnya film gitu kan, kedeteksi wah ini nggak bisa dibiarin. Nah dari situ Mbak Mila masuk help center, ngajuin itu kenapa gitu, nanti mbaknya akan dipanggil ke kita buat mengklarifikasi sebenarnya ada tindakan apa nih dengan akunnya gitu kan. Misalnya nih kita mendeteksi bahwa akun Mbak Mila itu di IPB Link menyimpan sesuatu, film-film lah gitu lah, tanda kutip Film gitu. Nah kayak gitu, nanti dipanggil tuh Mbak Mila, kita kontak, kita panggil, minta klarifikasinya. Kalau ternyata memang itu bukan saya misalnya, buktikan terlebih dahulu. Kalau misalnya memang tidak terbukti, kita akan kasih semacam surat pernyataan, nanti ditandatangani sama Mbak Mila dan ditandatangani juga oleh Kaprodi biasanya kalau mahasiswa. Kalau pegawai biasanya sama pimpinan unitnya. Nanti diketahui kalau terbukti melakukan pelanggaran, nanti akan ditindaklanjuti sepanjang kasus itu berjalan sampai selesai. Tapi kalau misalnya memang tidak terbukti, ya cukup hanya tanda tangan itu bahwa Mbak Mila tidak melakukan kesalahan apapun, misalnya itu murni misalnya dihack, kayak gitu, itu akan selesai. Setelah surat pernyataannya ditandatangani pimpinan, diserahkan ke kita, nanti akan kita bukakan kembali aksesnya.
seperti itu ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang tiba-tiba nih akunnya nggak bisa dipakai karena kan kalau misalkan dibiarin aja nanti menghambat kegiatan-kegiatan akademik ataupun untuk staff kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Langsung aja laporin ke helpcenter.ipb.ac.id, jelasin aja masalahnya gimana. Lalu nanti akan melalui proses yang tadi udah disebutin sama Bu Rika gitu. Kalau emang bukan teman-teman yang melakukan sesuatu yang hingga akunnya dikunci atau disuspend itu, ya jujur aja ya Bu. Terus jujur lah. Ya nanti juga akan diselesaikan sesuai dengan kondisinya gimana gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang akun yang disuspend gitu. Nah, biasanya ada nih Bu, selain kasus yang disuspend tuh tentang akun juga nih. Kalau misalkan ada staf yang pindah unit ataupun staf yang sempat mengundurkan diri tapi bekerja lagi di IPB, ataupun misalkan ada mahasiswa yang pindah prodi, akunnya tuh yang dipakai yang mana gitu? Apakah bikin baru atau gimana ya? Oke, kalau untuk mahasiswa yang pindah prodi biasanya itu kan ganti NIM ya. Nah, biasanya ada surat dari bagian kependidikan dari DIT-AP biasanya bahwa yang bersangkutan pindah prodi. Kita cukup update aja di sistem dan tinggal ganti NIM-nya saja. Mereka tetap pakai akun yang lama. Oh, seperti itu. Akunnya tetap sama, hanya disesuaikan datanya di sistem kita, di sistem autentikasinya. Gitu. Jadi nggak ada perubahan apapun. Kemudian kalau untuk pegawai yang mutasi misalnya, kalau yang mutasi kita akan lock. Dalam artian di lock itu tidak mempunyai akses kemanapun lagi. Jadi kita cabut hak aksesnya. Dengan kita juga nanti adakan berita acara bahwa pegawai tersebut mutasi keluar, misalnya kan, mutasinya keluar IPB. Nah itu akunnya di lock. Jadi nggak bisa lagi ngakses semua layanan yang ada di IPB. Gitu. Tapi kalau misalnya mutasinya pindah unit nih, misalnya dari LMITD ke poliklinik misalnya gitu kan, tetap aja akunnya tetap yang sama, tidak ada perubahan apapun. Gitu di sistemnya tidak ada update data macam-macam, tetap dengan akun yang sama, mereka masih bisa akses. Oh, gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tadi tentang akun mahasiswa nih, kan tadi kalau ada yang pindah prodi ataupun ada yang mundurkan diri tapi kembali lagi mungkin ya. Nah, sekarang tadi kalau misalkan alumni nih, kalau bahas akun alumni ini tuh bisa digunakan untuk berapa tahun ya, Bu? Kalau untuk kebijakan yang sekarang itu bisa digunakan, kalau untuk emailnya sebenarnya selamanya bisa digunakan. Oh, emailnya bisa? Kalau alamat emailnya bisa digunakan terus, tapi yang akan kita cabut itu adalah akses ke layanan seperti Google Drive tuh udah nggak bisa akses lagi. Pokoknya kalau layanan di Google Apps itu hanya email, tidak ada yang lain lagi. Email karena untuk kebutuhan biasanya dipakai untuk kalau mahasiswa itu biasanya kalau corresponding author gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak kita off kan, tetap aktif. Jadi emailnya masih bisa diakses. Itu kalau untuk alumni. Oke teman-teman, tadi kan Bu Rika udah nyebutin bahwa akun alumni itu bisa dipakai cuma emailnya ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang misalkan jadi corresponding author atau memang masih memerlukan email dari akun IPB-nya itu masih bisa terus dipakai, jangan khawatir gitu ya. Meskipun akses ke portal-portal IPB lainnya sudah tidak bisa mungkin ya, karena atau sudah terbatas untuk menjadi karena udah jadi alumni gitu. Oke. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, pembahasan kita ini udah sampai pembahasan yang terakhir. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira dari Bu Rika ada pesan-pesan gitu buat teman-teman sekalian tentang akun IPB ini? Gimana? Ada nggak? Oke, kalau untuk pesan terakhir, serem ya. Pesan terakhir, mungkin kalau untuk akun IPB, yang pertama saya sarankan kepada semua pengguna akun IPB untuk menjaga keamanan akunnya dengan cara melakukan reset password secara berkala. Yang pertama itu.
karena kejahatan sering terjadi terhadap akun-akun yang memang akun IPB gitu kan. Yang kedua, untuk para alumni semoga bisa mengakses nggak ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa akun alumni ini sebenarnya akan kita off-kan segera untuk fitur layanan Google Drive-nya. Jadi mohon dengan sangat untuk para alumni dengan besar hati untuk segera melakukan backup datanya supaya kami bisa bersih-bersih gitu. Kalau udah bersih-bersih kan layanan Google Apps-nya bisa dimanfaatkan kembali oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terkait akun parent. Tadi lupa. Jadi mahasiswa ini orang tua mahasiswa ini punya akses ke IPB Mobile for Parents gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mau tahu akademik anaknya di IPB, nanti bisa mengajukan akun ke email ICT dengan melampirkan data-data nama lengkap orang tua, kemudian nama lengkap anaknya, dan tempat tanggal lahir dari anaknya. Nanti bisa juga diajukan via help center, itu juga boleh. Jadi nanti akunnya akan dikirimkan via email. Satu lagi ada yang lupa. Saat nanti pegawai yang mengajukan permintaan akun IPB, kita akan kirimkan kredensial akunnya itu ke alamat email alternatif. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, kok sudah mengajukan, yang mengajukannya KTU, tapi kok tidak ada tindak lanjut. Sebenarnya sudah ditindaklanjuti, tapi dikirimkan langsung ke pegawai yang bersangkutan via email masing-masing gitu. Paling nanti kita akan konfirmasinya ke alamat email dari unit tersebut gitu. Jadi bisa dicek emailnya saja gitu. Oke, terima kasih Bu Rika atas pesan-pesan penutupnya mungkin ya. Tapi ada yang kelupaan nih, satu lagi Bu Rika pertanyaannya. Biasanya suka ada nih kasus-kasus tentang yang lupa passwordnya atau bahkan lupa username-nya itu apa. Gimana sih cara ngecek Ibu? Cara ngecek username? Jadi kalau yang lupa username, lupa password, itu bisa langsung cek di laman apps.ipb.ac.id. Itu kan ada menu fitur reset password dan change password. Nah, di menu reset password ini itu kan ada arahan untuk memilih kategori nih. Kalau NIM atau NIK mah pasti tahu ya, nggak lupa gitu kan. Bisa ngecek aja langsung, kalau misalnya pegawai, cantumkan NIP atau NIK-nya di situ. Nanti notifikasinya masuk ke email alternatif. Tapi kok email alternatifnya saya lupa gitu kan. Udah nggak aktif. Itu di situ juga ada reset email, ada permintaan untuk reset email. Nah, nanti kalau misalnya si pegawai itu udah masukin NIP atau NIK, kan masuk tuh ke email alternatifnya. Di email alternatif itu ada info terkait username Anda adalah gitu. Jadi harus dibaca dengan teliti bahwa username-nya itu akan dikirimkan ke email alternatifnya gitu. Jadi sebelum, kan ada link yang harus diklik tuh. Sebelum isi link itu, di situ tuh ada disebutkan bahwa username Anda adalah gitu. Oh, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kita tampilkan ya di sini. Nanti di sini juga ada tentang gimana sih cara reset password, cara change password, cara ubah email alternatif. Nanti kami cantumkan linknya di bawah ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan podcast ICT IPB kali ini. Jangan bosan-bosan buat nonton podcast kita, karena pastinya akan ada informasi-informasi tentang IT-nya IPB gitu. Oke. Nah, untuk siapa tahu teman-teman ini punya keinginan buat bahas apa lagi sih podcast selanjutnya, nanti boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya ICT di ICT_IPB. Nanti teman-teman bisa menyampaikan juga di sana lewat DM atau lewat komentar di postingan-postingannya. Nanti kita bahas apa
yang teman-teman inginkan gitu. Oke. Sekian podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast ICT selanjutnya. Salam sayang LMITD. Dadah.